Terima kasih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan pertama untuk mata kuliah bioindustri. Pertemuan ini akan kita selenggarakan 14 kali pertemuan. Dan pertemuan pertama adalah mengenai pendahuluan dan sejarah bioindustri. Mata kuliah ini diselenggarakan 3 SKS. Dan mata kuliah ini ada project base untuk di akhir. Jadi kalian nanti akan diberikan tugas tentang untuk project base yang akan kalian kerjakan. Ya, eh, lanjut. Ya, ini saya dosen koordinator Dr. Tita Novianti M. Biomed dengan NIDN 6595 dan ini email saya. Lanjut. Nah, topik sebelum UTS adalah kita bagi menjadi 7 pertemuan: pengenalan dan sejarah bioindustri, kemudian perkembangan bioindustri di Indonesia, kemudian nanti kalian akan diminta presentasi proyek apa yang akan kalian kerjakan. Kalian harus punya bayangan startup kira-kira. Ketika kalian lulus, kalian akan membuat startup seperti apa. Kemudian sesi keempat, saya akan berikan materi tentang peranan biomasa mikroba dalam bioindustri pangan, ya sehingga kalian akan tahu beberapa potensi-potensi yang besar yang dimiliki oleh Indonesia sehingga bisa menjadikan suatu startup. Ya, kemudian persiapan proyek. Bagaimana sejauh ini persiapan proyek kalian? Nanti kita bagi beberapa kelompok untuk menyiapkan proyek ini. Dan sesi keenam adalah peranan biomasa dan mikroba dalam bioindustri energi terbarukan. Kemudian sesi ketujuh, permasalahan dan kendala dalam proyek yang akan kalian kerjakan. Ya. Kemudian selanjutnya, sebelum UAS, setelah UTS, di sesi 8, saya akan berikan materi dan kita berdiskusi ya, kaitan mikroba dan biomasa dan industri pertanian. Kemudian, sesi ke-8, kalian harus berikan laporan progres 50% tentang proyek kalian. Dan sesi ke-10, ini saya akan kasih bahasan materi tentang kaitan mikroba, enzim, dan industri kesehatan. Kemudian laporan proyek 70%, dan seksi ke-12 peran enzim dalam industri pertanian. Kemudian 13 persiapan final proyek dan 14 adalah pameran proyek. Proyek ini bisa kalian membuat satu startup secara skala kecil dalam skala kelompok ya. Apa yang akan kalian buat di bidang bioteknologi? Apa itu produk makanan hasil fermentasi? Kemudian atau apakah ada suatu produk uh, hasil produk fermentasi dari beberapa biomasa menjadi suatu produk, misalnya menjadi kulit analog dari hasil fermentasi bahan-bahan biomasa, atau kalian akan membuat pupuk dan sebagainya. Dan nanti ujian akhir ini adalah dari hasil proyek. Nah, jadi sistem pembelajaran ini karena kita adalah sistemnya hybrid, kita akan belajar secara online dan menggunakan Zoom atau Google Meet, dan kemudian e-learning, tanya jawab diskusi dan review jurnal dan presentasi, evaluasi UTS dan UAS, dan jangan lupa kita ada quiz ya. Selanjutnya, kehadiran 10%, UTS 20%, tugas 10%, dan proyek 60%. Jadi ingat, proyek itu nilainya paling besar dibandingkan tugas-tugas lainnya. Nah, tujuan perkuliahan ini saya menginginkan mahasiswa mengetahui konsep industri yang berkaitan dengan keilmuan bioteknologi. Mahasiswa mengetahui pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam kegiatan industri makanan, kesehatan, dan bioenergi terbarukan. Dan mahasiswa mengenal beberapa industri yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia, dan mahasiswa merencanakan suatu proyek industri berbasis bioindustri yang berpotensi dikembangkan di masa depan. Sehingga dengan output dari mata kuliah bioindustri ini, kalian banyak mengenal, punya persiapan, ada inovasi, kreativitas, kira-kira
startup apa yang akan kalian kerjakan jika kalian memiliki potensi-potensi sumber daya alam, kemudian keuangan, manajemen, dan sebagainya. Ini adalah buku referensi untuk mata kuliah bioindustri. Kamu bisa menggunakan buku mikrobiologi industri yang dihasil dengan penerbitan di Yogyakarta, penulisnya Hidayat dan kawan-kawan. Kemudian Smith, Bioteknologi, Cambridge, University Press. Kemudian Industrial Microbiology, ini dari penulisnya Waits, di Blackwell Science, London. Kemudian beberapa sumber pelajaran di website lainnya. Kita masuk ke pertama, latihan bioindustri. Bioindustri adalah salah satu bagian dari bioteknologi, penerapan mikroba dan enzim dalam skala besar untuk industri yang memperhitungkan kajian ekonomis dan ontologi dari suatu proses produksi. Jadi, bioindustri ini harus kalian kuasai, kalian pelajari dan analisis bagaimana pemanfaatan dari biomasa di sekitar kita menjadi suatu produk sehingga kalian nanti ketika sudah lulus memiliki gambaran besar untuk melakukan kewirausahaan di bidang bioteknologi. Nah, sejarah bioindustri itu sendiri dimulai dari sebetulnya banyak ya produk-produk bioteknologi di era bioteknologi konvensional sampai era bioteknologi modern. Ya. Era bioteknologi yang modern ini dimulai ketika era pra-Pasteur, era yang antibiotik dan era pasca antibiotik dan era modern. Jadi eh, kalau yang konvensional itu sudah lama ya. Mungkin beberapa abad sebelum Masehi sudah menggunakan ragi, menghasilkan produk-produk makanan fermentasi menggunakan ragi. Tapi era modern ini lebih banyak menggunakan teknologi-teknologi dengan eh, model sterilisasi ya dan secara berkelanjutan pada era modern digunakanlah teknologi rekayasa genetika. Dan di negara-negara maju, biologis sudah banyak menggunakan prinsip-prinsip rekayasa genetika, stem cell, cloning gen, dan sebagainya. Di negara berkembang masih ditemukan adanya bioteknologi lama yang belum memanfaatkan rekayasa genetika menggunakan beberapa mikroba indigenous. Nah, kita bisa melihat ya beberapa bioindustri yang berkembang di Indonesia yang menggunakan mikroba sebagai faktor utama dalam menghasilkan produk. Salah satunya adalah vaksin. Indonesia juga sudah memiliki industri-industri vaksin ya. Ketika pandemi COVID, Indonesia sudah mendistribusikan vaksin dan mendirikan juga pabrik vaksin RNA pertama di Indonesia. Itu yang era modern. Kemudian era lainnya ini ada produk-produk makanan hasil fermentasi, yogurt, mentega, tempe, bir, dan ini adalah antibiotik penisilin. Ya, bagaimana kita mengkultur penisilium sehingga menghasilkan antibiotik penisilin. Dan ini adalah produk makan, produk minuman Yakult hasil fermentasi dari bakteri. Kemudian ada produk-produk lainnya dari produk konvensional yang menghasilkan produk-produk uh, bioteknologi. Kemudian ini adalah produk-produk yang menggunakan prinsip nanoteknologi dan ini adalah biofertilizer yang menggunakan beberapa biomasa yang kemudian difermentasi dan bisa menjadikan pupuk yang kita sebut dengan biofertilizer karena menggunakan mikroba hasil fermentasi dari biomasa. Kita lanjut dalam lingkup bioindustri melibatkan beberapa agen biologis, mikroba, enzim, sel tanaman, sel hewan, dan pendayagunaan secara teknologis dan industrial dan produk atau jasa yang dihasilkan. Sehingga kita bisa memperoleh hasil-hasil dari berbagai agen biologis ini yang sudah bekerja secara enzimatis menghasilkan satu produk bioteknologi. Skala aplikasi bioteknologi secara laboratorium
Ya, kita bisa memulai produk-produk bioteknologi dengan dimulainya skala laboratorium menggunakan tahapan penyeleksian mikroba, mikroba mana yang punya potensi untuk digunakan pada proses fermentasi. Kemudian kita juga seleksi sel tanaman atau hewan yang akan digunakan untuk eh, menjadi medium dalam proses fermentasi tersebut. Kemudian skala pilot ini baru menerapkan ya hasil-hasil dari skala lab yang kita optimalkan lagi ya, secara sistemnya, secara proseduralnya, kemudian skala industri ini yang sudah mempertimbangkan skala lebih besar lagi sehingga diproduksi secara besar-besaran untuk bisa dimanfaatkan. Bidang-bidang industri ini meliputi beberapa bidang sektor kehidupan seperti pertanian, ya, kedokteran, farmasi, kemudian lingkungan. Karena dengan hasil produk-produk bioindustri, ya, segala lini kehidupan sebetulnya segala permasalahannya bisa diatasi ya dengan hasil-hasil bioteknologi. Proses bioindustri ini meliputi kita harus tahu bahan baku apa yang akan digunakan untuk kita menghasilkan suatu produk, kemudian proses yang akan terjadi dengan melibatkan alat dan metode dalam produksi tersebut, kemudian manajemen produksi dan sumber daya manusia, manajemen pemasaran dan manajemen keuangan. Nah, ini nanti ini menjadi tugas kalian dalam menentukan project nanti di akhir perkuliahan. Kira-kira kalau kalian akan menghasilkan suatu produk di bidang bioteknologi, bahan baku apa yang akan digunakan, prosesnya seperti apa, dan kemudian bagaimana cara kalian memanajemen produksi dan SDM-nya. Berapa SDM yang akan kalian gunakan, ya? Mungkin ada SDM yang sifatnya nanti produksi di pada proses raw material, kemudian ada proses yang akan menfermentasi dan sebagainya. Jadi ini perlu difikirkan. Kemudian tempat tempat produksi, alat-alat dan bahan yang akan digunakan, ya, dan manajemen pemasaran. Siapa sasaran dari produksi kita, ya. Kemudian jangan lupa manajemen keuangannya. Berapa kira-kira modal yang kita perlukan, berapa eh, harga dari produk tersebut yang akan kita jual sehingga tidak merugikan, ya, tidak merugikan dari startup yang akan kalian bangun, ya. Tren dalam industri produk hayati atau bioproduk itu banyak sekali ya. Di bidang kesehatan banyak cakup beberapa produk obat-obatan di bidang farmasi, kosmetik, perlengkapan atau perawatan tubuh, aroma dan minyak. Ya, kosmetik ini menjadi satu tren yang besar di bidang bioindustri karena banyak eh, peluang peluang pasarnya cukup tinggi ya. Ibu-ibu, remaja gitu kan, banyak, jangankan ibu-ibu. Sekarang pun bapak-bapak dan anak laki membutuhkan beberapa perawatan skincare untuk kulitnya ya. Jadi ini peluangnya cukup besar untuk mengembangkan bioindustri di bidang kosmetik. Kemudian energi, ini juga sedang digalakan untuk menghasilkan adanya inovasi, menghasilkan energi terbarukan sehingga dibuatlah penemuan-penemuan baru seperti biodiesel, kemudian etanol, bahan tambahan dalam bahan bakar lainnya, ya. Dan ini juga bisa menambahkan bagaimana pembakaran biomasa, ya, minyak tanaman, fluida transmisi, dan pelumas. Jadi peluang ini juga cukup besar ya dengan kita memanfaatkan biomasa yang ada. Biokimia, nah, di bidang biokimia tentu saja nih banyak sekali yang mungkin kita bisa produksi dari berbagai bahan biomasa yang ada untuk pelapis dari suatu alat, ya, suatu alat atau bahan gitu, sehingga dia tahan korosi, kemudian adanya satu film yang dapat degradasi, polimer, plastik, tinta, cat, dan pigmen. Eh, Gam, adesif, ini banyak sekali ya produk-produk yang sifatnya biokimia yang bisa kita manfaati berbagai bidang kehidupan.
produk lingkungan seperti kertas dan papan, biokomposit, serat kain dan serat kain lainnya. Kemudian faktor-faktor yang harus diperhitungkan ya dalam menghasilkan bioindustri ini, dalam kalian membuat bioindustri ini, startup di bidang bioindustri ini, kalian harus melihat bagaimana hubungan antara proses penelitian dasar dan penerapan serta pengembangan produk yang sedang berlangsung. Jadi dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh teman-teman atau oleh peneliti lainnya, itu bisa kalian kembangkan menjadi suatu produk di bidang bioteknologi. Ya, kemudian pabrikasinya nanti seperti apa dan bagaimana kompetisi dari pemasaran baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, untuk mengembangkan satu startup itu kita membutuhkan relasi dengan melakukan kerjasama dengan pihak lainnya. Dan ini sangat penting, tidak hanya relasi dengan beberapa hmm, startup di bidang bioteknologi, tapi juga bioteknologi dan pihak lainnya. Ya, misalnya dari pihak perusahaan transportasi, perusahaan pengelolaan keuangan dan sebagainya ya. Kemudian manajemen juga dari kebijakan-kebijakan pemerintah itu juga menjadi satu penentu kemajuan dari bioindustri. Ya. Nah, kondisi bioindustri di negara maju kemajuan bioteknologinya sangat menentukan karena ini dikerjakan oleh pihak-pihak industri yang sudah sangat besar namanya ya. Dan di negara maju, perusahaan industri sudah banyak menggunakan prinsip-prinsip pembangkitan energi, pembersihan lingkungan. Mereka sudah memikirkan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan mereka sudah mengantisipasi dan melakukan bioremediasi dan menggunakan produksi pangan dengan prinsip rekayasa genetika sehingga hasil produk makanannya, produk pangan yang dihasilkan menjadi kualitasnya lebih tinggi ya, sesuai dengan yang diharapkan ya. Faktor-faktor penting dalam kemajuan bioindustri, eh, beberapa faktor yang akan pengaruhi di suatu negara bioindustrinya sangat berkembang adalah pertama politik. Ya, bagaimana kebijakan daripada pemerintahan yang berhubungan dengan kegiatan di masyarakat, kemudian bagaimana hukum yang berlaku tentang berdirinya dan pengembangannya suatu perusahaan, kemudian berhubungan dengan golongan dan masyarakat, dan perekonomian berhubungan dengan angkatan kerja, perbankan, dan tingkat produktivitas. Jadi, bagaimana alur perekonomian di negara tersebut, banyak yang jumlah tenaga kerja, kemudian bagaimana sistem dari perbankan, dan tingkat produktivitas di negara tersebut ya. Kemudian tak lupa juga pendidikan sangat berpengaruh, bagaimana tingkat pendidikan masyarakat akan menentukan keberhasilan suatu industri. Kemudian teknologi dan teknologi di suatu negara itu akan menentukan kegiatan operasional dalam industri yang berpacu dengan kemajuan teknologi. Dan demografi dari suatu negara yang banyak memiliki umur yang sangat produktif itu juga menentukan dari kemajuan bioindustri yang akan menjadi faktor utama dalam pengembangan bioindustri. Demikian uh, dari saya pertemuan pertama ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.